Assalamualaikum Sobat Ambiar. Selamat hari Jumat. Selamat buat kita semua, semoga selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Selamat juga buat tentunya semua yang berharap keadaan ini akan baik-baik saja. Betul. Karena memang sebenarnya keadaannya sedang tidak baik-baik saja ya. Ya. Tapi kata selamat ini mungkin agak rancu kalau kita ucapkan sekarang. Mengingat kita memang sedang berduka. Betul. Kita tahu kemarin keadaan begitu genting dan kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambiar Trans TV mengucapkan turut berduka baik untuk korban luka dan juga korban jiwa. Sosok yang begitu luar biasa. Berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk masyarakat. Dia adalah kita dan kita adalah dia. Jadi dukanya ini bukan cuma untuk keluarga, Mas Afan dan keluarga ya. Tapi kita untuk semuanya negara ikut Indonesia berduka, ya. ikut berbela Indonesia tuh sungkawa. betul-betul lagi berduka banget. Kalau lihat di TV, di sosial media tuh ya pusing sampai ya tadi lihatnya tuh ya. masih jam Ya. jam 7 pagi tuh masih loh ada mereka. loh, masih Iya, sisa-sisa betul, ya. Betul. Mau gimana sebenarnya? Stay safe ya Kita guys. berdoa supaya Indonesia semakin Membaik, baik-baik amin. dan diberikan kelapangan dada buat semua keluarga, teman-teman, buat kita semua ya. Ya, dan ini hari Jumat. Mari kita sama-sama panjatkan doa ke langit agar Indonesia bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Dan teman-teman, Sobat Ambiar, hari ini tanggal 29 Agustus. Hari ini tepat 80 tahun yang lalu, 29 Agustus 1945, DPR RI didirikan. Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang terhormat. Salam hormat dari kami. Semoga bisa menjaga negara ini, semoga bisa menjaga negaramu, menjaga rakyatmu, menjaga lisanmu, menjaga amanahmu. Ya. Kita melihat apa yang terjadi dan kita berharap tidak lupa janji setelah jadi. Betul. Semangat selalu untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kita berharap yang terbaik untuk negara ini karena kita mencintai Indonesia. Ya. Karena kan Ya, bagaimanapun mereka juga dipilih oleh kita ya. ya. Kita yang memilih gitu. Jadi Mewakili rakyat. kan mewakili rakyat gitu. Jadi Majulah untuk rakyat. suara rakyat mana yang terwakili sebenarnya tidak ada gitu. Ya. Sekali lagi kita berharap yang terbaik. Kita masih percaya bahwa tentu saja akan ada hal baik bagi negara kita dan harapan masih begitu besar. Sampai tadi tuh kita jalan tuh bingung loh. Kita takut di bagian mana Iya. ada ke bawah gitu imbasnya. Jadi bingung gitu. Jadi serba salah gitu. Kita tuh tapi jalanannya rada sepi. Mungkin sebagian yang pekerja di kantor kan kemarin sempat nggak pada bisa pulang ya di stasiun. Apa mungkin ada yang WFH juga gitu. Sobat Ambiar, tapi ngomongin soal mencintai negara ini, kita juga akan hadirkan bintang tamu di pagi-pagi Ambiar hari ini. Ini seorang perempuan yang juga mencintai negara ini. Setelah sekian lama dia tinggal di Amerika, tapi akhirnya pulang ke Indonesia karena begitu cinta sama Indonesia, ya. Dan ingin menetap di Indonesia lagi. Baik, kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar. Seberapa cinta sama Indonesia sampai balik lagi ke Indonesia. Ini dia, Sarah Azhari. Halo, apa kabar Mbak? Selamat pagi. Halo Kak. Selamat pagi Sarah Azhari, apa kabar? Sehat? Welcome back. Silakan. Sehat ya? Terima kasih sudah mampir kembali ke Indonesia ya. Sudah akhirnya memilih Indonesia untuk stay. Kenapa begini? 50-50 ya, kalau lihat gini pengen balik lagi. Enggak juga sih, enggak juga. Cuman karena banyak aturan baru dan lain-lain, jadi harus harus tanda tangan. Oke, secara administrasi ya. Oke, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Oke, buat Sobat Ambiar kita mau kasih lihat ini dia Sarah Azhari yang setelah lama menetap di Amerika kembali ke Indonesia. Apa alasannya? Kita akan lihat yang satu ini. Ya. Oke, so kapan udah balik lagi ke Indonesia? Dari kapan? Baru aja, sebenarnya saya nggak mau kasih tahu orang, tiba-tiba surprise. Welcome back to Akhirnya Indonesia. Sudah ada di sini ketahuan lagi. nih. Kapan landingnya? Hari Senin, Oh, baru Oh, kemarin. baru banget. baru banget. Oke, so ngapain ceritanya ngapain selain kangen pastinya ya. Tapi mau ngapain sebenarnya? Banyak urusan yang harus diurus. Banyak urusan yang diurus. Keluarga lah, Banyak surat urusan. lah gitu ya. Surat-surat terutama. Iya, iya. Surat-surat apa kalau boleh tahu?
Aset-aset kali ya, rumah-rumah. Kenapa emang mau Nggak banyak dipindahin sih, banget? nggak banyak, cuman ya Harus diurusin Kan lah. memang kan, Dar. tapi kan kakak masih warga negara Indonesia kan Masih. ya, Kak? Masih ya. Oke. Berapa lama rencananya untuk stay di Indonesia kali ini? mungkin 2 bulan rencananya, tapi belum tahu. Mhm. Tapi buat Sarah Azhari ya, buat seseorang yang tinggal di luar negeri cukup lama tuh yang bikin kangen selain makanan tuh apa sih? Suasana, Suasana yang mana? Suasana Yang seperti apa maksudnya? yang ngobrol-ngobrol gitu. Dengan sama teman-teman dengan ya. bahasa Indonesia. Iya, karena Tapi teman-temannya teman-teman juga. saya juga udah jarang sih di sini. Kebanyakan. Iya, pasti. Kebanyakan udah pada pindah Makanannya juga. ya kak ya. Makanannya yang pasti. Di Amerika beberapa tinggal makanan di yang mana nggak sih? ada. Saya di LA. Di LA, oh di LA sih banyak diaspora Indonesia, banyak warga negara Tapi Indonesia kan di sana beda ya. kan rasanya bro. Benar, beda. Tapi kalau misalnya kangen sama makanan Indonesia, banyak sih restoran Indonesia di sana yang menyediakan makanan Indonesia. Tapi lebih seringnya tuh masak atau datang ke resto Indonesia di sana? Masak biasanya. Oh ya? Sendiri Nah, ya, cuma Kak? karena saya sekarang udah tinggal sendiri, anak saya udah tinggal sendiri, udah bisa. Tadi kan saya tinggal sama anak saya kan, sekarang udah sendiri-sendiri. Udah sendiri-sendiri, jadi jarang masak sekarang. Oke. Jadi kalau mau pengen masakan Indonesia, beli ke restoran Iya. Indonesia aja yang ada di sana ya. Iya. Kesini sendiri atau anak ikut juga? Enggak, sendiri. Oh sendiri? Anakku di sana masih. Oh masih di sana? Masih sekolah kali ya? Sekolahnya sudah kerja? udah selesai, tapi dia lagi ambil ya OPT. Oh oke oke. Oke. Kenapa nggak diajak? Apakah memang dia masih ada? Kalau OPT belum boleh pulang. Belum Sorry? boleh pulang. Belum boleh pulang. Belum boleh pulang? Belum. Kalau dia ambil training untuk work. Oh, karena memang urusan ada pekerjaan pekerjaan. di sana, I see. Tapi kalau misalnya dari anak sendiri, dia memang lebih prefer atau lebih memilih untuk stay di Amerika dalam waktu beberapa tahun ke depan atau memang ada rencana kayaknya pengen balik atau pengen stay di Indonesia deh? Sebenarnya dia pengen stay-nya di sini. Mhm. Cuma karena saya yang suruh untuk ambil OPT dulu untuk sementara waktu ini, jadi dia ya mau nggak mau dia harus ikutin apa kata saya. Ini ada pertanyaan untuk Sarah Azhari. Ketika netizen tahu ya, Sarah Azhari pulang ke Indonesia ada pertanyaan seperti ini. Sarah Azhari ingin menetap kembali tinggal di Indonesia. Netizen mau jadi artis lagi. Gimana itu kak? Emang udah artis Kalau- ya? Kan emang Ya. udah artis ya Ya kan? seperti yang udah pernah saya bilang, saya kan dibesarkannya di dunia entertainment ya. Bisa Betul. dibilang seperti itu, dari modeling, terus nyanyi, terus main film, sinetron dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau dibilang mau jadi artis lagi, kadang-kadang orang juga bilang artis-artis itu kan kayak dia nyanyi, bikin lagu Berkarya, sendiri, ya. berkarya. Iya. Orang pikir semua yang ada di TV itu artis, Artis. gitu. Right? Sebenarnya kan Nah, itu nggak salah juga. satunya pertanyaan Nggak yang juga kayak itu sebenarnya. Kita harus Bisa membedakan ya? Iya, harus bisa membedakan selebriti atau artis. Ya kalau artis itu lebih ke seniman gitu ya, lebih ke seni gitu sebetulnya secara harfiahnya seperti itu. Tapi kalau di Amerika kalau rasa kangen gitu pengen berakting Acting, ya. atau muncul di depan televisi itu ada dong perasaan seperti itu. sedikit. Banyak. Oke. Biasa Biasa aja. aja sih, biasa aja. Oh, oke. Nah, kayaknya saya udah nyaman dengan apa adanya aja gitu. Masih Kalau ingat sih? misalkan saya mau casting atau apa, saya tuh sebenarnya males banget kayak casting karena kan kita mulai dari nol lagi kan kalau di Ya. Amerika. Ah. Castingnya itu yang males, yang bikin capek. Iya, iya, ya. iya. Tapi masih ingat kapan terakhir kerja atau syuting gitu? Tahun lalu kayaknya kalau nggak Oh tahun lalu Baru tahun lalu. di sini. ada juga bantuin teman di sana untuk bikin. Oh di sana? Ya bikin kayak skits gitulah. Ada. Oke, kita mau kasih lihat ya. Ini ada komentar atau juga pertanyaan dari netizen ketika mereka tahu seorang Sarah Azhari yang memang besar di tahun 90-an kembali ke Indonesia. Ngapain sih balik lagi ke Indo? Bukannya di luar negeri udah hidup enak ya? Bertanya dengan nada dengan lembut. nada lembut. Oh, Apakah ada masalah keluarga makanya balik lagi ke Indonesia? Pindah ke Indonesia buat jadi artis lagi kah? Oke, tanggapannya gimana? Itu beragam pertanyaan loh. Kayak ada yang bilang katanya pengen jadi artis lagi atau kan udah nyampe luar negeri. Apa kenapa ada di masalah Indonesia? keluarga tadi katanya? Ya kan ya namanya orang rindu kangen. iya. Saya orang Ya, Indonesia kan dia- mau nggak mau harus Ya, balik harus balik ke Indonesia. Indonesia. Terus work permit saya baru diterima, saya harus stamp, saya harus balik ke sini.
gitu. Itu juga salah satu tujuan saya kenapa saya harus balik ke sini gitu. Iya, betul. Harus stampnya kan Oke. di sini lebih enak gitu Di kedutaan. sana ngapain aja sih cara seorang Sarah Azhari untuk bisa mencari nafkah tuh di Amerika, di LA ngapain? Fokus di sosial media untuk promo. Terus saya juga punya acceleration program, tapi bukan karena saya juga buka sama teman saya gitu. Saya sebagai creative director untuk kasih tahu kalau misalkan ini bagusnya gimana gimana. Gitu. Oke, buat Sarah Azhari jujur ya, secara pribadi lebih enak cari uang di sini apa di luar? Sama aja kalau menurut saya. Sama Karena aja. tetap bekerja ya, sama-sama Karena kan bekerja. yang dilihat skillnya ya. Jawab, Iya. betul, sama aja. Oke, tapi kalau misalnya ada tawaran ya, oh Sarah Azhari main film lagi di Indonesia, tawaran cukup lumayan besar bakal diambil gak sih? Ada beberapa sebenarnya dari waktu beberapa tahun yang lalu, tapi nggak bisa saya ambil. Alasannya? Karena saya lebih fokus mau di sana dulu gitu. Oh, jadi memang di depan layar tuh, depan kamera tuh udah bukan prioritas utama kalau sekarang ya? Sebenarnya sih bukan prioritas utama, even though saya lebih apa ya, kayak ada kangen-kangennya lah, tapi bukan prioritas utama lagi. Oke. Sekarang ya udah kerjain apa yang ada depan mata, termasuk anak ya. Betul. Tapi kalau ngomongin soal anak, perbedaan yang cukup signifikan ketika punya anak, kemudian dia besar atau juga kuliah di sana, sama punya anak di sini tuh apa sih nilai-nilai yang tetap diterapkan supaya dia tuh nggak lupa sama Indonesia? Ya di rumah kan pakai bahasa Indonesia. Oh, di rumah pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia, makan makanan Indonesia. Of course. Terus dia juga suka ngelihat apa tuh namanya Channel-channel TV. Iya, channel apa sih kayak misalkan di Sosial media, sosial YouTube. media untuk Iya. misalkan di mana gitu ada tempat-tempat bagus. Tempat-tempat makan. So ngobrol masih bahasa Indonesia ya. Atau Ini pas- Albania. Oh ya, Umur berapa dia sekarang? sekarang umurnya 25 tahun. Oh, oke, Baru 25 kemarin tahun. juga kesini 25 kan ya? tahun. Udah pernah kesini? Iya. Udah. Ya, udah Sering. pernah. Iya, Sering iya, ya. iya. So Albani di usia 25 tahun, dia pengennya tuh apa sih? Dia fokusnya kemana? Kerja, bisnis, make money. Oh iya. Make money? Of course ya. Make money ya itu yang paling yang paling utama buat dia sekarang, fokus untuk kerja, gimana caranya untuk mandiri karena dia udah nggak sama saya lagi, tinggalnya sendiri Tapi sekarang. ada keinginan tinggal nggak dari sendiri. Albani suatu saat nanti ketika dia benar-benar settled maunya di Indonesia? Udah di planningin sih sama Oh, dia. gitu? Udah di planningin. Jadi di Indonesia aja ya kak ya? Maunya begitu, dia bilangnya begitu sama saya. Oh, Udah nggak tinggal bareng tuh tapi masih sama-sama di LA atau Albany? Masih sama-sama di LA. So apa yang memutuskan untuk, ya kita paham sih, maksudnya ini satu pilihan kalau orang mau tinggal sendiri, anak misalnya karena kemandirian atau ada alasan lain lebih dekat sama tempat kerja. Tapi kalau Albany secara spesifik sama Sarah Azhari udah nggak tinggal bareng tuh karena apa? Karena memang udah seharusnya dia untuk belajar mandiri. Oke, so itu cara parentingnya dari seorang Sarah Iya, Azhari. udah Kamu yang harus mandiri. kayaknya yang lain-lain teman-temannya udah sendiri-sendiri, masa dia mesti sama mamanya. Usia berapa sekarang Mbak Sarah Albani? 25 tahun, udah besar. 25 tahun dan Main lagi dong Albani ke sini. Iya dong. Karena di Amerika King, di LA. Iya, nanti kapan kalau ke sini ajakin ke sini ya main ya. Udah menjurus-jurus mau menikah mungkin, Cak? Belum pasti ya. Masih muda. Atau pacar yang ngejar banyak ya. Udah ada pacar dong. udah. Pastilah. Tapi buat Sarah Azhari ya yang besar di Indonesia dengan adab ketimuran, walaupun memang sudah pindah ke Amerika, ada kekhawatiran tersendiri nggak sih punya anak usia 25 tahun, kemudian sekarang dia lagi coba tumbuh, maksudnya bertumbuh gitu di Amerika, ada kekhawatiran tersendiri nggak sih? Khawatirnya ya karena biasanya kan saya yang masak kan di rumah. Dia makan makanan saya apa segala macam. Sekarang saya selalu nanya, kamu makan nggak sih? Karena kelihatan kayak kurusan gitu. Ya mungkin kurang Di situ ini nggak aja ada. ya. Iya, kurang jangan- Khawatir khawatir, ibu biar- lebih memperhatikan ya kak. Biar bagaimanapun kalau kita seorang ibu sama anaknya terus, tiba-tiba anaknya pergi sendiri tinggalnya, Ya. kayaknya Khawatir. pasti ada perasaan yang kayak mengganggu sedikit untuk mikirin anak saya ngapain ya, makannya iya, bener iya, nggak iya, ya iya. gitu. Pasti Apalagi udah ada, tinggal even though dia bareng udah ya. gede gitu. Ayo. Iya. Sarah Azhari, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Dari pacar pertama hingga jadi suami, rumah tangga Sarah Azhari bagikan tips sudah puluhan tahun bersama. apa rahasianya Udah tuh? bersama berapa tahun kak? Puluhan tahun berapa tahun? Puluhan tahun bersama karena pisah.
Karena LDR maksudnya. Karena tanggalnya LDR. beda-beda. Emang kalau nggak LDR berarti kayaknya nggak bisa mungkin sampai puluhan tahun. Belum tahu. Emang di mana Tahu, suami tapi di kan mana? kalau tinggal bersama pasti ada aja lah. Cocok Tapi ya. LDR itu kan susah loh guys. Iya, nggak Masih gampang bisa juga bersama loh. itu Bisa, iya, luar biasa susah, loh. Berapa benar. tahun kak? Agak bersama? susah sih. Sekarang saya baru merasakan agak sedikit susah. Agak sedikit susahnya. Kadang orang kan berbeda ya. People's change. Iya. Ya, ada orang yang yang jadi berubah atau gimana gitu. Ya, sedikit berbeda aja gitu. Yang dulunya udah enak sendiri-sendiri gitu. Sekarang semakin kita bertambah umur gitu ya, bertambah tua lah ya. Iya. Kayaknya ada perasaan yang akhirnya kita juga takut sendiri. Walaupun sebagai manusia kita ya punya Tuhan kan. Iya, Tapi iya, kalau kita sendirian terus tiba-tiba kita sakit atau apa, Iya. nggak ada yang ngurusin. Iya. Suami emang tinggal di mana? Kadang di Portugal, kadang di Timor Leste. Jadi ada Aslinya orang? Timor Leste. dan Portugal dua. Ada niat untuk nemenin nanti suatu saat kak, maksudnya Mungkin jika insya suami Allah pindah. kalau diizinkan. So, oke. LDR ini kan udah berapa tahun lebih tepatnya Masa perkawinan. pernikahan? Dari tahun berapa ya? 2000. Sudah hampir 20, anak saya sekarang umurnya 25 tahun lebih. Aha. Oh iya, 25 tahun bayangin udah lebih. berapa? 25 tahun, tapi bareng-bareng maksudnya 25, 26, 27 lah ya kak. 20, hampir 30 tahun. hampir 30 tahun. tahun. LDR-nya itu di tahun keberapa? Tahun 2011. Oh, Oh, 2011. Kok bisa sih Mbak Sarah? Kok ketika bisa? anak usia 10 Tapi ya. enggak juga sih, sebenarnya dari tahun 2001 kita udah LDR. Kenapa kok bisa? Amerika dan Timor Leste atau Enggak, Portugal? dulu dia tinggalnya di Timor Leste, Oke. saya di Jakarta. Aha. Jadi kadang-kadang dia yang kesini atau saya yang kesana gitu. Oke, selain komunikasi itu yang paling sulit itu apa? Komunikasi sih selalu jalan karena udah ada bisa teks atau apa gitu. Cuma masalah waktu doang ya. Masalah waktu kalau ketemuan atau denger kalau sakit atau apa ya kita jadi kayak Khawatir nggak kalau- ada. Dalam di sini. setahun ketemu bisa berapa kali? Biasanya 3 kali. Oh, wow. Setahun 3 kali kak. Bisa Padahal ketika setahun 3 itu- kali ketemu iya. suami. Bukan 3 hari ya, 3 kali. 3 kali dalam dalam 3 kali dalam setahun. setahun. Terus kalau sekalinya ketemu itu lama nggak? Atau misalkan cuma sehari doang gitu? No, nggak sehari doang lah. Jadi berapa lama? Udah jaraknya jauh. Masa sehari doang. pesawat Kali waktunya nggak ada. Berapa lama biasanya? Seminggu ada? Akhir-akhir ini karena dia terlalu sibuk, jadi paling cuma seminggu gitu. Terakhir ketemu kapan? Wah Allah. Udah lama. Berapa lama? Tahun lalu. Oh wow. Sarah. Is it everything okay? Semuanya baik-baik aja tahun lalu. Selalu setiap hari itu selalu video call gitu kak. Kadang nggak video call. Kalau di Portugal video call. Terakhir video call kapan? Sebulan yang lalu ya. Wow. Terakhir Nah, ketemu. kalau Tapi perempuan telepon pasti, terus, telepon. Wah, oke. kalau perempuan mah bisa. Tapi kalau laki kan biasanya, Gak bisa kalau aku ya sayang. kalau laki kan maksudnya biasanya sulit untuk Sulit nih. maksudnya sulit untuk jauh sama Iya, perempuan. iya. Kalau perempuan mah masih Iya, iya, kuat iya, bisa. bener. It's okay. Laki bisa. Mungkin bisa. Kenapa mungkin? Asal kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi. Saya bukan Tuhan, saya nggak pernah tahu. Untuk sementara ini ya saya percaya Gimana aja. caranya bisa menahan itu semua? Terakhir ketemu tahun lalu, terakhir video call bulan lalu. Iya. Kok bisa sih Mbak Sarah? Ampun deh. Bisa. Bisa. Bisa lah karena kan Tapi saya kenal apa- sama keluarga. Dia saling juga. percaya kali ya, saling Ya, saling percaya. Ya Iya. sepercaya-percayanya Kak. Tapi Mbak Sarah gini loh, maksudnya kalau saling percaya memang harus, makanya udah 30 tahun. Tapi kan namanya hubungan bukan hanya percaya, tapi kan kehadiran. Tapi kan kalau laki-laki disibukkan dengan sebuah pekerjaan dan kegiatan dia Kakak bisa Kak? Gak Bisa bisa aku. gue. Kalau gue Setahun gak ketemu, bisa. bisa gila. Gue bisa. Yang Setahun. Bisa. Yang penting laki-laki itu sama aku bisa memberikan keyakinan. Bagaimana? masa. Iya, iya. Nah sekarang ini ADR Memberi- Kak. Intinya kan perempuan itu kan di telinga ya. Kalau perempuan itu merasa tenang, dia pasti akan walaupun nggak ketemu nggak apa-apa ya, karena dia sudah menenangkan kita. Kalau aku gitu, kalau kakak, Iya. iya kan perempuan gitu. Oh, wow. Kecuali kalau kita dengar ada ini ada Nah, itu baru kita. Oke, kalau Albani udah gak ketemu berapa lama sama papanya? sama dong sama saya karena kan kalau saya sama Albani tinggalnya kan sama-sama. Bareng nggak? Oke, jadi sama juga setahun gak ketemu. Sejak ke Februari Albani pindah ke sendiri. Ada rencana buat ketemu dalam waktu dekat ini? Atau masih belum tahu juga sama suami?
Insya Allah. Sebenarnya saya mau bikin surprise buat dia, tapi Oke. sekarang dia udah tahu mungkin. Oke, bukan surprise, halo. Oh, lagi nonton ya Kak berarti. Lucu, so cute banget sih Belum baru tahu, kasih makanya. surprise loh. Surprise. Oke, Mbak Sarah Azhar, kali ini Udah kita kayak masih akan orang pacaran ya. mengajak Sarah Azhari untuk berpindah tempat. Kita akan memberikan 2 pertanyaan dan tolong dijawab dengan cepat dalam Ambiar dalam Dilema. Let's go. Pindah-pindah. Kaget gue. Mbak Sarah ini satu-satunya bintang tamu Kaget. kita yang kita tanya terakhir ketemu sama pasangan kapan tahun lalu. Wow. Oke Kak Sarah. Pertanyaan dijawab dengan cepat ya. Pilih tinggal sama suami tapi ribut terus atau jauh dari suami tapi rumah tangga tetap harmonis? Jauh dari suami tapi rumah tangga tetap harmoni. Sudah pasti. Aku banget itu ya. Pilih diselingkuhi tapi nggak tahu atau tahu diselingkuhi tapi nggak bisa ninggalin? Oh, that's a weird question. Dua-duanya saya nggak mau. Kalau harus Tapi harus pilih. pilih salah satu. Oh harus apa tadi Pilih pilihannya? diselingkuhi tapi nggak tahu atau tahu diselingkuhi tapi nggak bisa ninggalin. Udah pertama aja lah Kak. It's hard. Yang kedua. Yang kedua mungkin. Tahu diselingkuhi tapi nggak bisa ninggalin Iya, gitu. tapi akhirnya juga ditinggalin sih. Mau nggak mau. Kalau aku sih pilihnya gini, lu selingkuh, gua juga selingkuh. Ya jadi itu adil, enak aja. Oh gitu ya? Iya enak aja lu selingkuh, That's gua enggak. right. Lanjut. Oh beda-beda. Jawabnya Beda, begitu beda. dijawab sama dia. Oke, pilih menjadi selebriti yang terkenal tapi harus menghadapi gosip dan tekanan atau menjadi orang biasa yang tidak terkenal tapi memiliki kehidupan yang lebih tenang. Orang biasa. Kedua Hidup ya. tenang. Aku yang pertama. aku juga. Aku pengen terkenal, masa bodoh orang. Udah terkenal, Bapak udah terkenal. Bapaknya mau Mau apa lagi? Pilih jauh dari suami atau jauh dari anak. Jauh dari suami. Kenapa? Karena waktu bulan Februari, jadi saya sempat pindah dari LA sebentar. Terus saya tinggalin anak saya Udah stay. sendiri. Oh my God, saya hampir nangis setiap hari. Kayaknya kita harus belajar banyak sama seorang Sarah Azhari untuk tidak berketergantungan sama pasangan ya. Ya. Kasih tahu dong sama kita gimana caranya bisa percaya sama orang yang kita sayang. Dengerin tuh Mas Rian. Ya mau nggak mau kita harus percaya aja gitu. Mau nggak mau Percaya. tapi ya tetap ya. Tidak Mau nggak Mau mau. nggak mau harus percaya. Karena kalau nggak ada kepercayaan udah susah. Ya. Susah pasti buyar. Selagi nggak kelihatan mah ya terserah ya. Mbak Sarah gitu. Bener nggak Ada sih? Mungkin. kalimat Bisa dalam jadi. bahasa Inggris Bisa tuh jadi. rumusnya begini. Gimana? No trust, no us. Tidak ada percaya, tidak ada Ya, kita. kalau kata orang Thailand, Apa? cak mang lei lang lei. Kita balik lagi tetap di bagi-bagi Ambiar. Tiga.